Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kepada orang tua calon peserta didik dan juga adik-adik calon peserta didik, khususnya yang ingin mendaftar di SMP Negeri 1 Jaten. Nah, hari-hari yang ditunggu untuk pendaftaran di jenjang selanjutnya, yaitu di SMP, hampir datang. Nah, banyak informasi yang bisa kita terima terkait dengan pendaftaran. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu orang tua calon peserta didik dan juga adik-adik calon peserta didik yang ingin mendaftar di sekolah-sekolah jenjang SMP di Kabupaten Karanganyar atau khususnya di SMP Negeri 1 Jaten, nah, bisa melihat video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara pendaftaran melalui dari rumah, maka sebelumnya bisa subscribe di channel YouTube SMP Negeri 1 Jaten. Nah, yang pertama kita mulai, yaitu peserta didik dapat mendaftar datang ke sekolah. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendaftar langsung dari rumah secara mandiri. Nah, karena ini kondisi pandemi yang semakin meningkat dan himbauan dari Bapak Bupati bahwa pendaftaran peserta didik atau penerimaan peserta didik diharapkan dapat mendaftar dari rumah masing-masing supaya tidak terjadi penumpukan di sekolah. Nah, maka dari itu sedikit kami bantu memudahkan Bapak Ibu guru calon peserta, Bapak Ibu orang tua calon peserta didik dan juga calon peserta didik untuk dapat mendaftar dari rumah secara mandiri. Nah, untuk kita dapat mendaftar, yang pertama itu silahkan gunakan laptop atau gunakan ponsel Bapak Ibu calon orang tua peserta didik. Nah, silahkan yang pertama dapat mengakses alamat yang berikut ini, yaitu karanganyar.siap-ppdb.com. Nah, nanti apabila ini sudah masuk, maka akan masuk ke portal seperti ini. Nah, jadi portal pendaftaran peserta didik di Kabupaten Karanganyar. Nah, kita bisa mulai. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu orang tua calon peserta didik dapat mendaftar dari rumah secara mandiri. Nah, itu memungkinkan lebih singkat mendaftarnya, prosesnya, dan juga lebih singkat prosesnya dapat dari rumah dan tidak terjadi penumpukan. Nah, ini dapat dilakukan di semua jalur. Jadi pendaftaran peserta didik ini terdapat 4 jalur. Yang pertama zonasi, afirmasi bagi yang memiliki kartu PKH, KIP maupun KKS, kemudian perpindahan tugas orang tua, serta di jalur prestasi. Nah, ini salah satu contoh, akan saya contohkan bagi peserta calon peserta didik yang ingin mendaftar dari rumah secara mandiri. Nah, yang pertama, siapkan berkas-berkas seperti surat keterangan lulus yang terdapat nilainya, KK, kemudian yang di situ tertera NISN. Nah, yang pertama, yaitu kita misalkan kita pilih di jalur zonasi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, maka kita setelah itu di sini ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur. Nah, sekarang kita masuk ke pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk
calon peserta didik yang mendaftar dari rumah, yang dia berasal dari dalam kabupaten, maka akan menginput NISN saja. Maka nilai sudah muncul di situ. Nah, bagi calon peserta didik yang berasal, yang berasal itu yang sekolahnya, maksud sekolah asalnya berasal dari luar Kabupaten Karanganyar, maka harus menginput nilai secara mandiri. Nah, pada tahap penginputan nilai itu harus hati-hati disesuaikan dengan surat keterangan lulusnya. Nah, untuk yang calon peserta didik berasal dari provinsi di luar Jawa Tengah, maka harus verifikasi nilai itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Nah, kita contohkan. Yang pertama kita masukkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, kita ambil contoh salah satu. Nah, ini kita klik misalkan ini nomor induk siswa nasional 0087987593, ini berasal dari dalam kabupaten. Nah, kemudian kita pilih dia jenis lulusannya. Nah, ini reguler. Nah, bukan yang kejar paket. Nah, kemudian tahun lulusnya 2021. Nah, setelah itu di sini akan tertera kode keamanan. Nah, itu silahkan ditulis. Nah, untuk pendaftaran ini aksesnya tidak harus menggunakan laptop ya. Menggunakan ponsel, smartphone juga bisa. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir. Nah, kemudian adik-adik atau bapak ibu orang tua calon peserta didik dapat mengisikan sesuai alamat yang ada sesuai dengan yang ada di KK. Nah, jadi yang pertama silahkan pilih kecamatannya dulu, Jaten, kemudian pilih kelurahannya Jaten, kemudian pilih dukuh dan dusunnya. Nah, kan seperti ini. Nah, RT RW bisa ditulis. Nah, kemudian isi nama ibu kandung. Misalkan seperti ini. Kemudian diisikan nomor telepon. Nah, kemudian pilih tanggal kartu keluarga. Nah, ini harus diisikan sesuai dengan yang ada di KK. Nah, untuk mempercepat, itu silahkan klik yang ada di sini. Tanggal kartu keluarga. Di sini ini tanggal kartu keluarga ya. Jadi kapan kartu keluarga itu diterbitkan. Misalkan seperti ini. 4 Juni 2016. Nah, di sini nilai untuk calon peserta didik yang mereka berasal dari dalam Kabupaten Karanganyar,
nilai itu otomatis sudah masuk. Jadi tidak perlu calon peserta didik menginput lagi. Nah, untuk yang mereka berasal dari luar Kabupaten Karanganyar, asal sekolahnya, nah itu akan menginput nilai secara mandiri, disesuaikan dengan yang tertera di surat keterangan. Nah, untuk yang mereka yang di dalam provinsi, mereka yang di luar Provinsi Jawa Tengah, maka mereka harus ke dinas terlebih dahulu. Nah, ingat, saya ulangi lagi, untuk calon peserta didik yang berasal dari dalam Kabupaten Karanganyar tidak perlu menginput nilai. Nah, untuk yang kedua, untuk calon peserta didik di luar Kabupaten Karanganyar tetapi masih dalam Provinsi Jawa Tengah, maka input nilai itu dapat dilakukan secara mandiri atau nanti dibantu oleh operator yang ada di sekolah. Yang berikutnya yaitu mereka yang berasal dari luar Kabupaten Karanganyar atau yang berada di luar provinsi, maka harus verifikasi nilai di dinas terlebih dahulu. Nah, ini sudah semuanya terisi. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke tahap pilih sekolah. Nah, tahap pilih sekolah ini kita dapat memilih sekolah, yaitu yang pertama dua sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Nah, maka kita bisa memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya kita pilih SMP Negeri 1 Jaten. Kita cari di sini. Nah, ini. Nah, ini pilihan pertama. Kemudian tambah sekolah. Nah, tambah sekolah itu untuk pilihan yang kedua. Misalkan yang berdekatan dari sini. Misalkan SMP 2 Jaten. Nah, untuk pilihan sekolah dihimbau untuk calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik untuk memaksimalkan pilihan sekolah. Jadi 2 negeri, 1 swasta. Kita sudah menginputkan 2 sekolah. Sekarang kita mencari sekolah yang SMP PGRI. Misalkan ini tadi, ini hanya sebagai contoh ya, walaupun sekolahnya jauh. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita sudah memilih sekolah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, berarti di sini sudah kita masukkan pilihan-pilihan sekolah itu. Jadi yang pertama SMP Negeri 1 Jaten masuk zona 1, SMP Negeri 2 Jaten masuk zona 3, dan SMP PGRI masuk zona 1. Ini hanya sebagai perumpamaan ya. Jadi hanya sebagai contoh proses mendaftar, tapi untuk pembagian zonanya disesuaikan dengan yang ada di
Juknis yang ada di web SMP Negeri 1 Jaten. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini hanya proses pendaftaran. Jadi menjelaskan tentang proses pendaftaran dari rumah, tapi bukan menggambarkan atau memastikan tentang zona yang ada di sini. Karena di sini itu hanya berupa situs demo, jadi bukan yang real atau kenyataannya. Nah, kenyataannya tetap pembagian zona berdasarkan sesuai dengan juknisnya. Nah, ini kita sudah memasukkan semuanya. Nah, kemudian silakan dicek semuanya. Nah, apabila sudah lengkap, maka kita dapat klik setuju. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini sudah ada ucapan terima kasih, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran. Nah, pada tahap ini, yaitu di sini ada perintah untuk melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan. Nah, yang perlu Bapak Ibu orang tua calon peserta didik, yaitu melakukan cetak bukti ajuan. Nah, ini kan sudah nama anak Abdillah Fajar ini dengan kode verifikasi. Nah, jadi cetak bukti ajuan. Nah, ini klik cetak bukti ajuan. Nah ini sudah. Silahkan Bapak Ibu bisa cetak yang ada di sini. Jadi mencetak bukti tanda pengajuan pendaftaran ini. Kemudian setelah ini dicetak, nah Bapak Ibu orang tua calon peserta didik membawa hasil tanda bukti pengajuan ini. Nah, membawa bukti hasil pengajuan ini beserta syarat-syarat sesuai dengan jalurnya. Jadi syarat-syarat sesuai dengan jalurnya. Jadi syarat itu disesuaikan dengan jalurnya, baik itu zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi. Nah, kemudian nanti masuk ke ruang, nah nanti silahkan datang ke sekolah dengan membawa berkas dan juga tanda bukti yang sudah dicetak. Nah, kemudian masuk ke ruang verifikasi. Nanti Bapak Ibu datang ke SMP Negeri 1 Jaten untuk menyampaikan bahwa sudah mendaftar dari rumah. Jadi nanti akan dimasukkan ke ruang verifikasi dengan mengumpulkan berkas dan juga tanda bukti pengajuan. Nah, jadi sampai tahap ini calon peserta didik sudah mendaftar. Nah, tinggal menunggu verifikasi dari operator sekolah. Nah, apabila bukti pengajuan ini sudah diberikan, maka tinggal menunggu diverifikasi oleh operator. Nah, jadi tahapan ini sudah selesai, kemudian kita tutup. Nah, artinya apabila sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu orang tua calon peserta didik sudah selesai mendaftarkan anaknya. Nah, silahkan datang ke sekolah sekali lagi untuk membawa berkas sesuai dengan jalurnya. Nah, demikian paparan terkait simulasi pendaftaran calon peserta didik baru atau penerimaan peserta didik baru yang ada di SMP Negeri 1 Jaten. Nah, silahkan dapat diikuti dengan baik. Semoga proses pendaftarannya lancar dan putra-putri Bapak Ibu semoga dapat diterima di SMP Negeri 1 Jaten. Dan sekali lagi menghimbau untuk tetap melaksanakan pendaftaran dari rumah, nah, supaya menghindari kerumunan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.